Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi di YouTube channel saya di Willy Marpaung. Dan hari ini saya mau membagikan firman Tuhan kepada saudara di vlog pribadi ini. Dan hari ini saya akan bahas mengenai kapan sebenarnya Yesus datang kedua kali. Ya, memang mungkin ini, tapi saudara ketika melihat judul daripada video ini, saya harap saudara tidak langsung katakan, oh Willy udah sesat tuh, tahu dia kapan Yesus datang kedua kali. Ya, tenang saudara, ya. Kita bukan meramal kedatangan Yesus kedua kali, tapi kita akan mengetahui kapan sebenarnya, di waktu-waktu yang seperti apa Yesus akan datang kedua kali, ya. Dan itu sebabnya saudara harus melihat video ini sampai habis supaya saudara bisa mengerti apa maksud daripada vlog pribadi saya hari ini. Dan jangan lupa untuk memberikan subscribe kepada channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga share video ini. Dan kita akan lihat dari apa kata Alkitab, kita akan lihat bagaimana waktu-waktu kedatangan Yesus kedua kali. Dan tentu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini yaitu rapture, yaitu pengangkatan orang-orang percaya, di mana Yesus akan menampakkan dirinya di awan-awan. Dan kita, orang-orang percaya, itu akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Dan orang-orang mati itu dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Dan kita akan terangkat ke surga. Itu yang akan kita nanti-nantikan. Itu yang akan kita tunggu-tunggu. Dan itu yang kita tidak tahu kapan waktunya. Karena kalau kita lihat, karena kedatangan Yesus kedua kali itu kan ada dua tahap. Yang pertama itu kedatangannya di awan-awan, itu rapture. Yang kedua itu adalah kedatangannya mengalahkan antikristus. Dan itu sudah pasti. Ya, yang kedatangannya yang kedua kali untuk mengalahkan antikristus itu sudah pasti, yaitu 7 tahun setelah rapture. Karena masa antikristus itu adalah 7 tahun, karena saya penganut pre-tribulation, ya. Pre-tribulasi artinya masa kesusahan itu datang ada sebelum sesudah Yesus datang kedua kali. Jadi 7 tahun itu berlangsung sesudah Yesus datang kedua kali rapture, ya. Sesudah rapture baru 7 tahun masa kesusahan. Dan hari ini kita akan lihat di Alkitab dulu, ya, bahwa Yesus pasti datang kedua kali. Janji kedatangan Yesus kedua kali, janji pengangkatan. Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana pengangkatan. Apa itu pengangkatan? Apa itu rapture, ya? Kita buka langsung dari 1 Korintus 15. Kita akan buka banyak ayat hari ini. Itu sebabnya saya harap saudara bisa melihatnya juga di Alkitab saudara, sehingga saudara bisa mengkonfirmasi apa yang saya katakan dan saudara bisa konfirmasi dengan Alkitab saudara. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-51 sampai yang ke-52. Saya bacakan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasia, ya. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, kita akan diubah semuanya. Dan jemaat Korintus saat itu bukanlah jemaat yang sudah bertumbuh rohaninya, tidak. Tapi Paulus mengatakan kita akan diubah semuanya. Ada dua hal di sini. Yang pertama, penafsirannya ada dua. Yang pertama, bahwa semua gereja Tuhan itu akan diangkat pada akhir zaman, semuanya. Baik yang sungguh-sungguh, ya, baik yang setengah sungguh-sungguh, ya kan. Tetapi yang kedua, penafsiran yang kedua yang pasti mungkin lebih baik dari penafsiran yang pertama, bahwa Paulus berharap agar jemaat Tuhan, agar gereja Tuhan itu semuanya sungguh-sungguh dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena jika kita kembali kepada kisah 10 gadis, ada yang tertinggal dan ada yang terang, ada yang masuk ke dalam pesta perjamuan kawin. Nah, namun bagaimanapun itu bukan urusan kita. Bagian kita sungguh-sungguh, kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Karena kalau memang hanya yang sungguh-sungguh yang terangkat, itu gawat, ya kan? Kalau semuanya terangkat, ya it's okay. Tapi kalau yang sungguh-sungguh saja yang terangkat dan kita nggak sungguh-sungguh, itu berbahaya bagi kita tentunya. Nah, kita lanjut. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Pada waktu nafiri yang terakhir, dalam sekejap mata. Nah, itu dia. Lebih cepat dari itu. Itu hanya terjadi dalam waktu-waktu yang sangat singkat. Jadi rapture itu akan terjadi di waktu itu sangat singkat. Hanya beberapa detik, bahkan gak nyampe pun 1 detik mungkin. Ya, dimana kita semua akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Yang pertama katanya tadi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, kita akan lihat untuk lebih jelasnya dari 1 Tesalonika 4
1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, jadi pada waktu sangkakala Allah berbunyi, ya, nafiri berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus, orang-orang yang mati dalam Tuhan, orang-orang yang mati yang percaya pada Yesus akan terlebih dahulu bangkit. Lalu selang beberapa detik saja, dan nggak nyampe pun beberapa detik karena tadi kata sekejap mata, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita yang selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang pertama itu orang mati dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, bukan hanya rohnya, tapi dengan tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan? Tubuh kemuliaan itu adalah tubuh waktu Yesus bangkit, di mana tubuh itu nggak mati lagi. Ya, kalau ada orang mengatakan tubuh kemuliaan itu hanya roh saja, tidak. Kenapa? Karena jenazah Yesus tidak ada di kuburnya. Ya, saksi-saksi pada waktu kebangkitan Yesus tidak melihat mayat Yesus tidak ada dalam kuburannya kosong. Ya, dan itu artinya tubuh kemuliaan ini bukan hanya roh kita yang terangkat, tapi tubuh kita ini diubah dengan tubuh kemuliaan. Jadi jenazah-jenazah orang Kristen, orang-orang percaya tidak ada lagi dunia ini, tapi roh tulang-tulangnya itu menjadi satu lagi dan itu diubah dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak dapat binasa dan akan terangkat bertemu dengan Yesus di awan-awan. Dan kita yang masih hidup diubah dengan sekejap. Dan kita juga akan terangkat menyongsong Tuhan di angkasa, mendapatkan Tuhan di angkasa. Itulah rapture, itulah pengangkatan. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan itu terjadi. Karena Alkitab mengatakan bahwa itu akan terjadi seperti pencuri di malam hari. Seperti pencuri di malam hari. Bukan di malam hari, tetapi seperti pencuri di malam hari. Wahyu 16 ayat 15. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Tuhan datang seperti pencuri. Bukan seperti pencuri, bukan adalah pencuri, tapi seperti pencuri. Di ayat ini dikatakan di malam hari. Seperti pencuri di malam hari. Tapi saya tidak katakan di malam hari. Mengapa? Karena malam di Indonesia adalah mungkin siang di Amerika. Betul? Jadi bukan berarti ini soal siang atau malamnya. Ini bisa terjadi kapan saja di seluruh dunia. Karena kedatangan Yesus kedua kali itu universal bagi seluruh dunia yang percaya pada Yesus. Itu sebabnya ini bukan istilah siang atau malam, tapi seperti pencuri di malam hari itu tiba-tiba. Tidak ada orang yang tahu kapan pencuri datang. Ada kayak pencuri datang, dia me-WhatsApp dirimu dulu dan mengatakan, "Dek, saya pencuri, saya mau datang malam ini ke rumahmu." Sakit jiwa. Ya, nggak ada pencuri seperti itu. Tapi pencuri itu datangnya tiba-tiba, di saat-saat yang nggak kita duga, di saat-saat semuanya aman. Begitulah Yesus akan datang dua kali. Namun janjinya ini betul-betul janji yang akan ditepatinya. Yohanes 14 ayat 3. Kita lihat. Ini adalah janji Yesus, ya. Dan sebentar lagi saat rekaman ini dibuat, saat video ini dibuat, kita akan memperingati kenaikan Yesus Kristus. Saudara akan bisa melihat, saya akan buat video mengenai kedatangan Yesus Kristus, dan saudara bisa melihatnya nanti di YouTube channel saya. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa bunyikan loncengnya, ya, supaya ketika ada video baru saudara bisa mendapatkan pemberitahuan. Tentu itu akan memberkati. Kita akan bahas mengenai kenaikan Yesus Kristus, bukan kenaikan Isa Al-Masih. Saya akan singgung di situ perbedaan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih tidak terangkat setelah kebangkitan Yesus, karena Isa Al-Masih tidak mati katanya, ya, hanya pura-pura mati, ya. Namun Yesus Kristus dia mati, dia bangkit dan dia naik ke sorga. Oke. Nah, Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ, ini pergi ke rumah Bapa, ya, ke sorga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa nanti kalau aku udah pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk menjemput engkau supaya ada kebersamaan. Itu sebabnya Tuhan mau dekat dengan kita umatnya. Bayangkan, dia sudah siapkan tempat bagi kita di sorga, dan jika tempat itu sudah siap, jika semua sudah siap, dia akan datang kembali menjemput kita. Lalu
malaikat-malaikat di sorga, bukan malaikat di sorga, ya malaikat dari sorga tentunya. Malaikat di sorga pun memberitahukan kepada murid-murid waktu Yesus naik ke sorga. Ya, Wahyu 1, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi Yesus yang telah naik ke sorga akan datang kembali seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Di mana Yesus itu ditutupi oleh awan-awan, begitu nanti Yesus datang kedua kali, di mana dia nampak di awan-awan. Itulah rapture, itulah yang kita nanti-nantikan. Dan kita akan terlepas dari semua yang ada di dunia ini. Dan Tuhan tidak pernah bohong. Ya, Bilangan 23 ayat 19. Kita buka banyak ayat hari ini supaya kita betul-betul paham akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di mana dalam Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan kita pasti menepati janjinya. Ya, Allah bukanlah manusia. Tapi kenapa orang Kristen Allahnya manusia? Bukan. Allahnya orang Kristen bukan manusia. Tapi Allahnya orang Kristen menjadi manusia supaya dia bisa mati di kayu salib menebus dosa kita semuanya. Habis perkara. Ya, jangan kau tanyakan lagi kenapa Allah bisa jadi manusia. Kalau dia tidak bisa menjadi manusia, dia gagal sebagai Allah. Hilangkan saja esensi dia sebagai Allah, karena Allah itu bisa jadi apa saja. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah bisa melakukan apa saja, sebab dia pun bisa menjadi manusia. Dan kalau mungkin kau katakan, ya waktu dia jadi manusia, siapa yang jadi Allah? Saya tidak mengerti banyak tentang itu. Karena apa? Karena kita nggak bisa memahami sepenuhnya tentang Tuhan. Karena kita ini ciptaan. Seorang ciptaan tidak akan melebihi penciptanya. Bagaimana mungkin seorang penciptaan bisa memikirkan semua hal tentang penciptanya? Saya tidak mengerti banyak tentang Tuhan. Karena Tuhan pencipta saya mengerti tentang Tuhan, tapi nggak penuh semua yang saya tahu tentang Tuhan. Saya nggak peduli, saya nggak terlalu peduli ya bagaimana Tuhan bisa jadi manusia ya. Ya yang saya tahu dia menjadi, ya firman-Nya menjadi manusia. Tapi memang kadang susah untuk memikirkan hal itu. Tapi saya punya kabar baik bagi saudara yang mungkin ragu akan hal ini. Tuhan mengerti akan saudara. Karena saudara adalah ciptaan, karena kita adalah ciptaannya. Memang kita nggak mengerti tentang Tuhan. Mungkin orang lain, agama lain bisa mengerti tentang Tuhan, dia mengerti semua tentang Tuhannya. Tapi Tuhan yang nggak mengerti tentang dia. Tapi kita percaya, umat Tuhan, umat Yesus, kita tidak mengerti sepenuhnya tentang Tuhan kita. Tapi kita tahu, kita percaya Tuhan kita mengerti sepenuhnya tentang hidup kita. Amin. Kita bangga dengan Tuhan kita yang tidak bisa kita mengerti, tapi kita bangga juga karena dia Tuhan yang mengerti tentang kita. Nah, Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak bisa bohong. Jadi dia pasti datang 2 kali. Ya. Tapi kan lama kali. Janji ini udah 2000 tahun yang lalu. Dengarkan ya. Kita buka. Bahwa waktunya itu sudah dekat. Waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu sudah dekat. Kenapa saya katakan demikian? Wahyu 3 ayat 11. Saya bacakan. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini dikatakan Tuhan Yesus kepada Yohanes 2000 tahun yang lalu. Kira-kira 2000 tahun yang lalu. Ketika ia mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos, Tuhan beritahukan kepada dia, aku datang segera. Itu 2000 tahun yang lalu segeranya. Maka kalau sekarang ini, itu udah sesegera apa lagi? Berjaga-jagalah. Aku datang segera. Enggak waktunya lagi kita main-main. Ini waktunya kita fokus kepada kekekalan. Ya, tapi bukan berarti kita meninggalkan semuanya, nggak kerja, nggak sekolah, nggak, normal saja. Tapi fokus kita kepada Yesus harus kita tambah-tambahi setiap harinya. Amin. Nah, namun kapan jadi Yesus datang kedua kali? Kita nggak tahu. Tapi kok lama kali ya? Janji ini sudah 2000 tahun dan belum digenapi. Kenapa? Why? Kau bisa buat question mark.
yang besar. Kenapa lama sekali? Alkitab sudah menjawab. Alkitab sudah menjawabnya kenapa Yesus tidak datang-datang kedua kali. 1 Petrus 3. 1 Petrus atau 2 Petrus? 2 Petrus ya, 2 Petrus 3 ayatnya yang ke 9 10. 2 Petrus 3 9 sampai 10. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau pacarmu bisa lalai menepati janjinya, dek, abang datang nanti malam ya. Rupanya gak datang dia karena hujan. Ya. Tapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, orang-orang yang mengatakan Yesus gak datang 2 kali, itu bohong semuanya. Itulah. Sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kenapa Tuhan memperlambat kedatangannya? Supaya banyak umat manusia yang bertobat, yang percaya kepada yang ya, Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan tidak mau banyak orang binasa, karena Tuhan tidak suka kepada kematian orang fasik, tapi suka kepada pertobatannya. Tuhan mau kita bertobat, Tuhan tidak mau kita masuk ke dalam kebinasaan. Itu sebabnya Tuhan memperlambat kedatangannya, supaya semakin banyak manusia yang bertobat, supaya semakin banyak manusia yang mengenal Dia. Amin. Jadi jangan saudara katakan Yesus nggak akan datang kedua kali. Bukan karena itu. Tapi Dia memperlambat, Dia sengaja memperlambat kedatangan. Tapi nanti kita akan melihat dengan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita bisa lihat nanti dalam Matius 24. Ada banyak sekali tanda-tanda bahwa Yesus akan datang kedua kali. Kalau orang yang mau pergi ke satu tempat lain, ya, biasanya dia mempersiapkan pakaiannya, mempersiapkan segalanya yang mau dia bawa. Sekarang ini ada hamba Tuhan yang mengatakan Yesus itu bukan lagi merapikan yang mau dibawa. Dia udah pegang koper, dia udah angkat koper, tinggal siap datang. Nanti kita akan lihat tanda-tandanya. Nah, kita lanjut dulu dalam 2 Petrus 3:10 tadi. Tetapi hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Nah, kembali tadi ya, hari Tuhan itu seperti pencuri, tidak ada yang tahu ya. Nah, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11 lah. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur segala cara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi Yesus pasti datang 2 kali. Walaupun mungkin janjinya belum digenapi sampai sekarang, tapi supaya Dia mau kita selamat. Dia mau lebih banyak lagi orang yang selamat. Amin. Nah, jadi kapan Yesus datang kedua kali? Matius 24. Saya akan berikan jawaban saya. Tentu saudara sudah tahu apa jawaban saya. Ya, Matius 24 ayat 14. Maaf, ayat 36. Saya tadi suka ke penginjilan, jadi ke 14 terus ya. Ke 36. Oke, 24 36. Matius 24 ayat 36. 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu. Saya Willy Marpaung, dan saya tidak tahu. Itu jawaban saya. Nah, malaikat-malaikat di sorga tidak. Jadi kalau saudara bisa punya WA sama Gabriel, sama Mikael, saudara nggak akan dapat, ya. Karena malaikat di sorga pun nggak tahu. Ya, ada ilustrasi. Kalau saudara punya WA malaikat, nggak mungkin ya kan. Ini hanya ya. Jadi malaikat di sorga pun nggak tahu. Apa katanya? Anak dan anak pun tidak. Anak itu Yesus. Yesus pun nggak tahu. Lah, tapi kan dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan nggak ada dituliskan bahwa Yesus nggak tahu. Hanya dikatakan malaikat dan hanya Bapa sendiri. Malaikat tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Anak tidak disebutkan dalam King James version. Mau Yesus tahu, mau Yesus nggak tahu, yang penting kita nggak tahu, itu masalahnya. Gini, kalau Yesus tahu, kamu mau apa? Mau nanya Yesus? Yakin? Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Dia nanya kepada Tuhan, dia mendengar suara Tuhan.
Yesus akan datang kedua kali tahun 2001. Tapi nggak jadi apa-apa. Nah, ramalan kedatangan Yesus kedua kali ini sudah ada sejak tahun 500. Sejak zaman dulu pun udah banyak. Tapi yang paling mulai tahun 500. Saudara bisa lihat di Wikipedia, ada banyak sekali itu dibuat dalam bentuk matriks. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang kedua kali. Tidak ada yang tahu. Tapi kita bisa lihat tanda-tandanya. Kalau saudara ada orang yang meramalkan, ada pendeta yang meramalkan kapan Yesus datang kedua kali, jangan percaya. Sebagai contoh, jika saya mengatakan Yesus akan datang kedua kali pada tanggal 1 Desember 2020, maka jika Yesus datang kedua kali, jika rapture terjadi jika rapture terjadi sebenarnya tanggal 2 Desember 2020, maka banyak orang yang akan kecewa, banyak orang frustasi. Contohnya, saya katakan rapture terjadi 1 Desember 2020. Tapi sebenarnya gagal. Yang terjadi malah kelewatan 2 Desember 2020. Saat itu banyak orang frustasi, banyak orang karena sudah jaga kekudusan, banyak orang yang sudah sungguh-sungguh, akhirnya udahlah kita hidup foya-foya lagi, kita hidup pesta pora lagi, kita hidup dalam perdosaan lagi. Rupanya Yesus datang besoknya, maka banyaklah yang tidak terangkat. Saudara nggak akan siap. Kalaulah Yesus datang, misalnya saya ramalkan 1 Desember 2020, lalu Yesus datang tanggal 20 Mei 2020, saudara kan katakan, masih lama. Masih lama 1 Desember 2020. Corona pun belum tahu kita udah siap atau belum siap ya. Masih lama kok, masih bisa buat dosa. Senang-senang, nanti tanggal 30 November kita bertobat semuanya. Kita penyucian diri semuanya. Tak tahunya, ya, Yesus datang 20 Mei 2020. Dan kau belum siap saat itu. Itu sebabnya, jangan percaya akan ramalan kedatangan Yesus kedua kali. Tapi bagian kita adalah tetap berjaga-jaga. Bagian kita adalah tetap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam Matius 24 ayat 3, saudara boleh baca bagaimana tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali. Boleh nggak kita minta tanda dari Tuhan? Boleh. Boleh nggak kita minta waktunya sama Tuhan? Enggak. Dalam Matius 24 ayat 3, saya singgung sedikit. Ya, saya nggak akan bahas di sini tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali. Ya, mungkin saya akan bahas di vlog yang lain. Ini masih berbicara mengenai waktunya. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus, waspadalah, bla 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 bla. Yesus di situ mengatakan, mengajarkan bagaimana. Yesus menjawab mereka, waspadalah, dan semua itu adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan kedua kali. Yesus memaparkan tanda-tanda kedatangannya. Yesus nggak mencela murid-murid, nggak boleh ya, nggak boleh kau tahu kapan aku datang kedua kali, nggak boleh tahu apa tanda-tanda. Salah. Yesus nggak katakan demikian. Jadi nggak ada salahnya kita minta tanda dari Tuhan. Dan kalau kita melihat di masa-masa yang sukar seperti ini, rapture tidak akan lama lagi. Berjaga-jagalah. Amin. Saya berdoa, kiranya kita semua berjaga-jaga. Kiranya kita semuanya siap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memang kita nggak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Tapi Tuhan memberikan tanda-tanda kepada kita, agar kita berjaga-jaga, semakin waspada. Dan biarlah saya berdoa, kiranya semua kita terangkat saat Yesus datang dua kali. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa untuk bunyikan loncengnya, jangan lupa untuk like, comment, dan juga share. Dan biarlah video ini juga bisa memberkati yang lainnya, video ini bisa meneguhkan yang lainnya, dan juga membuat kita semakin waspada, semakin berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin, amin, amin. Satu lagi, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami yang baru di Bible Lovers. Ya, YouTube Bible Lovers, di mana di situ akan dibahas renungan-renungan firman Tuhan setiap harinya, dan saudara bisa mendapatkannya jika saudara bersubscribe dan juga membunyikan lonceng notifikasinya. Itu adalah YouTube channel daripada komunitas yang mau saya buat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih yang sudah menonton. God bless you all.